semuanya, nama saya Aditama. Saya merupakan CPNS Lasar Grade 1 di tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai profil organisasi dan peran di unit kerja. Di mana saat ini saya bekerja di bidang komunikasi publik di tim pengelolaan media sosial. Ya, Kementerian Pekerjaan Umum sendiri merupakan kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum. Visinya adalah terwujudnya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan dalam rangka menggapai Indonesia maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan misinya sendiri terdapat 7 misi. Yang pertama adalah meningkatkan ketahanan air nasional, lalu ada meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan, meningkatkan akses infrastruktur pencipta karyaan yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana strategis, meningkatkan kapasitas SDM, menguatkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, dan terakhir adalah mewujudkan infrastruktur PU perkotaan yang berkelanjutan. Ini merupakan struktur organisasi dari Biro Komunikasi Publik sendiri di Sekretariat Jenderal, di mana dipimpin oleh Kepala Biro Komunikasi Publik, yaitu adalah Bu Isnati Mete. Dibagi menjadi 3 tim utama, yaitu ada Ibu Indah, Pak Asita, dan juga Pak Budi. Saya sendiri saat ini berada di tim Bu Indah Agustina Dewi, di mana bagian saya adalah pengelolaan dokumentasi dan hubungan media, dan tim saya yaitu tim pengelolaan media sosial. Ini merupakan peran saya di unit kerja, yaitu di tim pengelolaan sosial. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah merencanakan dan membuat konten, di mana saya membantu menyusun strategi konten dan membuat juga dan mempublikasikan materi yang relevan dan menarik untuk semua platform media sosial seperti di Instagram dan TikTok. Lalu yang kedua adalah saya berinteraksi dengan publik, di mana saya menanggapi pertanyaan, komentar, dan pesan dari audiens dengan cepat dan ramah, sehingga terjalin komunikasi 2 arah yang efektif. Dan yang ketiga adalah menjaga citra positif, di mana saya memastikan setiap unggahan dan interaksi mencerminkan nilai-nilai citra positif di interaksi, serta mengolah reputasi digital secara proaktif. Selanjutnya adalah layanan yang dihadirkan di tim pengelolaan sosial media. Yang pertama adalah layanan informasi publik, di mana saya dan rekan-rekan saya memastikan masyarakat mendapatkan informasi terbaru dan akurat mengenai program, kebijakan, dan kegiatan instansi melalui konten yang mudah dicerna di media sosial. Lalu ada layanan edukasi, di mana saya menyajikan konten edukatif, informatif, dan relevan terkait bidang kerja instansi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Dan yang ketiga adalah layanan komunikasi 2 arah, di mana saya menjadi jembatan komunikasi antara instansi dan juga masyarakat. Untuk standar layanan sendiri, yang pertama kami harus kontennya akurat, di mana konten yang dipublikasikan harus akurat, tidak menyesatkan, dan telah diverifikasi sebelum dibuka. Lalu tingkat interaksi kami menjadi target metrik bulanan, di mana seperti kenaikan jumlah penipu, tingkat engagement, dan juga jangkauan. Yang ketiga ada responsivitas, di mana kami menanggapi pertanyaan atau komentar dari masyarakat dan juga membuat konten dengan cepat sehingga peristiwa yang terjadi masih relevan. Lalu kontribusi terkait instansi sebagai tim pengelola media sosial media, yang pertama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemahaman publik mengenai pembangunan infrastruktur IPU akan meningkat, dan juga dengan mempublikasikan informasi secara terbuka di media sosial akan membantu instansi menjadi lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Kedua adalah membangun reputasi positif, di mana pengelolaan media sosial yang profesional dan responsif berkontribusi langsung dalam membangun citra dan reputasi instansi sebagai lembaga yang modern dan peduli terhadap masyarakat. Dan yang ketiga adalah memperluas jangkauan informasi. Media sosial memungkinkan instansi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, termasuk generasi muda yang mungkin sulit dijangkau melalui media konvensional. Yang terakhir adalah refleksi diri. Yang pertama yaitu ciri smart AS yang dibuatkan. Pertama itu literasi digital. Jika kita sudah memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk komunikasi, sosialisasi, dan interaktif, maka kami juga dapat mengelola konten digital secara efektif. Yang kedua adalah hospitality, di mana kami dengan ramah dan santun dalam berinteraksi di sosial media untuk menanggapi masyarakat. Dan yang terakhir adalah sikap digital atau digital ethics, di mana saya dan teman-teman saya menjaga citra positif instansi di ranah digital dengan berinteraksi kepada audiens. Yang kedua adalah hal yang dapat ditingkatkan. Yang pertama yaitu peningkatan analisis data. Kami diharapkan dapat mampu menganalisis data media sosial secara lebih mendalam, tidak hanya sebatas metrik dasar seperti kenaikan jumlah followers maupun kenaikan engagement dengan metrik lainnya. Yang kedua adalah kolaborasi digital. Kami diharapkan untuk meningkatkan kolaborasi dengan unit kerja lain untuk mendapatkan informasi yang lebih beragam dan juga terkini. Dan yang terakhir adalah inovasi konten, di mana kami tidak hanya memanfaatkan fitur-fitur publik saja, tetapi juga bisa bereksplorasi seperti menghadirkan live stream, podcast atau konten interaktif lainnya yang lebih modern sehingga dapat menjangkau audiens baru. Dan yang terakhir adalah langkah sederhana tapi berdampak besar. Yang pertama, saya dan teman-teman saya diharapkan dapat memanfaatkan fitur di media sosial seperti polling dan Q&A agar lebih interaktif, sehingga tidak hanya meningkatkan engagement tetapi juga memberikan masukan berharga dari masyarakat secara langsung. Dan yang kedua adalah membuat SOP respon cepat. Dengan SOP ini, kami dapat merespon dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi yang sangat penting untuk menjaga reputasi di instansi media sosial. Sekian dari saya, terima kasih.